Jangan pernah melihat apa yang di tangan orang. Lihatlah yang Allah beri kepada kita. Karena melihat apa yang ada di tangan orang, akan muncul sifat hasud. Dan kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala khairi khalqihi sayyidil mursalin alladhi summiya fis samai bi Ahmad wa fil aradina bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin al-ma'sumin. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati al-mayamin al-ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina irtaddu 'ala atbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita persembahkan di hari yang mulia kehadirat ilahi Rabbi Jalla Jalaluh, Sang Maha Kasih dan Sang Maha Sayang, melebihi sayangnya kita akan diri kita sendiri. Kasih sayang tanpa batas, sehingga hamba-hambanya yang menjauhi rahmat dan hidayah yang Jalla Jalaluh berikan ketika sang hamba menjauhi Tuhannya, dia selalu memanggil dengan kasih sayangnya. Di dalam riwayat dikatakan orang-orang yang bertaubat sebelum dia melantunkan, mengucapkan dan ikrar akan penyesalan dosa yang telah dilakukan, terbesit niat di dalam dirinya, hal itu sudah membuat Sang Maha Pencipta bahagia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ayat sebagai pembuka khutbah Jumat di hari ini termaktub di dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim, sesungguhnya orang-orang yang berbalik, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah mendapatkan hidayah dia berbalik. Ketika dia jahiliyah lalu dia mendapatkan hidayah, dia berbalik. Irtadda min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Kenapa orang-orang seperti ini bisa membelakangi Tuhan, kembali kepada asalnya? Tadinya zulumat masuk ke dalam nur, tapi keluar dari nur menuju zulumat. Asy-syaitan sawwala lahum, syaitan telah menipu dia dan memanjangkan angan-angannya. Wa amla lahum, imajinasi, bayangan yang mestinya melahirkan hal-hal yang positif, tapi keluar adalah justru sebaliknya. Diulur, dihembuskan oleh syaitan bayangan keindahan yang menurut matanya indah, tetapi di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Ar-Rum, Allah berfirman ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka hanya mengetahui zahir, cover dari dunia, terlihat indah. Wahum anil akhiratihum ghafilun,
tetapi mereka lupa di balik dunia ada akhirat. Di dalam dunia pun ada akhirat. Kita secara lahiriah mungkin saja salat seperti yang diinginkan syariat, tetapi di dalam diri kita menginginkan pujian makhluk, maka zahirnya akhirat tapi dalamnya dunia. Antara dunia dan akhirat sebetulnya tidak bisa terpisah. Orang-orang yang melihat dunia dan melupakan akhirat adalah orang-orang yang menuju kebinasaan. Di dalam Quranul Karim, Allah banyak bercerita tentang umat terdahulu. Yang di dalam cerita itu mengandung dua, qudwah dan ibrah. Bimbingan untuk menuju Tuhan dan pelajaran yang harus kita ambil. Di dalam Al-Quranul Karim, kisah yang paling banyak kaitan dengan anbiya, Allah pilih Musa. Musa adalah nabi yang banyak disebut di dalam Quran. Umatnya Bani Israel. Tapi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai penjuru. Baik penguasa yang tiran ataupun orang-orang yang memiliki ilmu yang bukan berdasarkan agama. Dan kerabat terdekat sebagai musuh utama. Qarun contohnya, di dalam riwayat disebutkan beliau adalah sepupu Musa. Di riwayat lain mengatakan beliau adalah pamannya Musa. Dalam riwayat lain Qarun adalah iparnya Musa. Artinya dari semua riwayat ini Qarun bukan orang jauh. Qarun famili, kerabat terdekat Nabi Allah Musa alaihissalam. Ingat, Musa adalah Nabi Ulul Azmi. Musa alaihissalam memiliki wasi namanya Yusha bin Nun. Dan Musa pun mengajarkan ilmunya kepada Qarun. Karena dia ingin menjadi kaya raya. Salah satu ilmu yang diberikan oleh Musa kepada Qarun adalah ilmu yang merubah segala sesuatu menjadi emas. Jadi ilmu kimia, ilmu persenyawaan, benda satu dengan yang lain dikawinkan, itu ada pada Musa. Musa memberikannya kepada Qarun sepertiga ilmunya dan sebagiannya kepada Yusha bin Nun. Tetapi Qarun ketika dia kaya raya, dia telah berubah. Irtadda, berubah kembali kepada asalnya. Di dalam surat Qasas surat 28 ayat 76 Allah berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun termasuk kaumnya Musa, lalu dia melakukan kezaliman, permusuhan, penentangan. Wa atainahu minal kunuz. Qarun mendapatkan dari Allah atainahu minal kunuz, jamak dari kanz, adalah harta yang terpendam. Kunuz bentuk jamak. Di dalam riwayat dikatakan ada 400 kunuz yang Allah berikan kepada Qarun. Qarun hamba Tuhan yang kaya raya berkat Musa. Qarun bukan seorang yang awam, dia alim. Dia mengetahui Taurat. Dan pandainya orang di zaman itu setelah Musa kaitan dengan Taurat adalah Qarun. Jadi Qarun alim dan tajir atau ghani, dia kaya raya. Tetapi apa yang terjadi pada diri Qarun setelah Allah berikan harta yang berlimpah? Apa yang terjadi ketika Musa diperintahkan meminta zakat dari Qarun? Tentu karena Qarun memiliki harta yang berlimpah. Kalau uang sekarang mungkin dikurskan triliun, maka zakatnya miliar. Nah, syaitan selalu menghembuskan kepada orang-orang seperti ini. Kalau Anda mengeluarkan zakat, Anda rugi. Ini harta Anda, jerih payah Anda. Padahal itu bukan milik Anda. Kalau kita tahu, ya'lamuna bukan cuma zahiran minal hayatid dunia, zahirnya. Kalau kita tahu pandangannya kita pandangan akhirat, maka kita melihat harta pun dengan pandangan akhirat.
Qarun ketika diminta zakat oleh Musa, wajahnya berubah. Keengganan mengeluarkan perintah Tuhan. Padahal semua perintah, baik sholat, baik mengeluarkan zakat, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak diperintahkan kecuali semuanya dalam rangka penghambaan kepada Allah, termasuk mendidik anak. Wa ma umiru illa liya'budullah. Apa yang terjadi pada Qarun? Dia mencintai hartanya, terikat pada hartanya. Dan dia tidak ingin mengeluarkan secuil pun hartanya untuk Allah melalui Musa. Hasilnya, makar dia lakukan. Dia bayar seorang wanita salihah untuk mengaku bahwa dia disetubuhi oleh Musa, digauli oleh Musa. Lalu ketika Musa datang untuk mengambil zakat yang diperintahkan Tuhan, Qarun bertanya, "Wahai Musa, aku ingin bertanya kepadamu. Apa hukumnya orang berzina?" Musa mengatakan kalau dia belum menikah dirajam dan seterusnya. Lalu Qarun mengatakan, "Bagaimana kalau itu menimpamu?" Musa mengatakan, hukum itu tidak memandang bulu. Kalau aku pun melakukan, harus taat pada hukum. Lalu Qarun mengeluarkan wanita yang telah dia bayar untuk mengaku bahwa dia digauli oleh Musa. Musa ketika dituduh berzina dengan seorang wanita, dia memohon kepada Allah, "Wahai Tuhan yang telah membelah lautan, selamatkan hambamu," dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi pada wanita bayarin ini? Dia mengatakan, "Demi Allah dan demi Tuhannya Musa, aku dibayar oleh Qarun untuk mengatakan sesuatu dusta." Sujud Musa ketika wanita itu berkata jujur. Qarun malu karena makarnya tersingkap. Yang dia ingin lakukan ternyata di hadapan Musa luluh lantah. Apa yang terjadi? Dia pamer kekuasaan, dia pamer kekayaan. Di dalam Quran dikatakan, "Fakharaja ala qaumihi fi zinatih." Dia keluar dengan pakaian megah untuk menipu rakyatnya. Lalu qalal ladzina yuridunal hayatad dunya. Lalu orang-orang yang menginginkan keindahan dunia, sebagaimana surat Ar-Rum mengetahui kafirnya dunia dan melupakan akhirat. Qalal ladzina yuridunal hayatad dunya. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Oh, coba seandainya kita ini seperti Qarun yang memiliki harta yang banyak. Innahu lahu hazzin azim. Sesungguhnya dia orang yang sangat beruntung dan mendapatkan keuntungan yang besar. Ketika orang itu keluar dengan kekayaannya, kaum Musa, kaumnya Harun juga, Qarun keluar melihat dan liurnya muncul ingin seperti Qarun. Dan itu pun terjadi pada kita semua. Melihat orang yang kaya raya, kita pun ingin coba kita seperti dia. Tapi apa yang terjadi? Wa asbahal ladzina, ketika Allah menenggelamkan Qarun dan hartanya, Qarun dan istananya, Qarun dengan segala gemerlap dunianya ditelan oleh bumi. Apa yang terjadi? Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Orang-orang yang kemarin kepingin seperti Qarun berubah. Apa yang mereka katakan? Yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdir. Laula an manna Allah 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Jadi orang-orang itu langsung revisi dan dia ingin seperti inilah Allah yang telah menentukan rezekinya pada hamba-hambanya. Coba kalau kita tidak sadar, laksana kita seperti Qarun tenggelam, disingkap. Apa yang ada di balik Qarun? Ternyata keburukan. Harta yang dia kumpulkan adalah bencana. Yang tadinya orang-orang itu menginginkan seperti Qarun, revisi, mengulangi, meminta maaf, sadar
disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama di dalam Quranul Karim Allah menceritakan Yusuf. Yusuf tadinya dijadikan budak, dilempar di dalam sumur. Dalam kacamata orang secara umum dia hina karena diperjualbelikan sebagai seorang budak. Lalu besar di istana, lalu berhasil menyingkap siapa Zulaiha dan siapa raja yang mendampingi Zulaiha. Lalu berubah Yusuf menjadi raja, harta di tangannya, kaya raya Yusuf. Dan apa yang terjadi ketika semua saudara-saudaranya kumpul, ayahnya datang dan ibunya juga berada di sisi Yusuf, beliau katakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'alamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan Engkau telah mengajari aku, memberikan aku ilmu. 'Allamtani ilma, 'allamtani minal ta'wilil ahadits. Takwil dari segala hadis, satu perkara, di balik zahir ada batin. Berbeda dengan Qarun. Qarun ketika bicara ilmu, dia merasa itu ilmu saya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ilmu saya, hasil jerih payah saya, kekuatan saya, harta saya. Yusuf tidak. Yusuf mengatakan ini ilmu dari Allah, anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Lalu Yusuf mengatakan, Fatiras samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wal ahiqni bis salihin. Matikan aku dalam keadaan muslim, berserah diri, dan masukkan aku, sertakan aku dengan rombongan orang-orang yang saleh. Dua cerita. Satu, Qarun punya ilmu, tapi bangga dengan ilmunya, merasa itu ilmu dari dirinya. Padahal ilmu yang kita miliki semua dari Allah. Alimun, khabirun, dialah yang memiliki ilmu. Tapi ketika orang bangga dan sombong dengan ilmunya, persis Qarun yang ujungnya adalah binasa. Hartanya Qarun, dia merasa hartanya, padahal itu karunia dari Allah. Pelajaran yang diambil, sadarlah bahwa semua ini milik Allah, dan kita deklarasikan setiap salat minimal dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Malik, dia pemilik semua yang ada, termasuk alam akhirat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan milik Allah. Jadi jangan pernah bergeser kaitan hati kita dan iman kita kepada Sang Pencipta. Ada orang yang menumpuk hartanya hari demi hari, malam tidur, besoknya ajal tiba. Yang dia kumpulkan tidak ada yang dia bawa. Ma'asyiral hadirin, pelajaran yang kedua, jangan pernah melihat apa yang di tangan orang. Lihatlah yang Allah beri kepada kita. Karena melihat apa yang ada di tangan orang, akan muncul sifat hasud. Dan kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Al-Quranul Karim mencatat kaitan dengan permasalahan, ya, ataupun nikmat yang diberikan kepada Allah untuk umatnya, untuk hambanya. Janganlah kalian melihat karunia yang aku berikan kepada hamba-hambaku sehingga engkau tidak bersyukur. Apa yang kita harus lakukan? Berarti kita harus melihat apa yang di tangan Allah. Tangan yang selalu memberi, tangan yang selalu memeluk, tangan yang selalu menyayangi. Tataplah tangan Allah dan jangan ragu
Jika memang waktunya tepat, tidak mungkin Allah menghambat rezeki yang datang untuk kita. Kalau Qarun, Allah masih memberi. Kalau Fir'aun masih diberi rezeki, masa hambanya yang sujud bersimpuh di rumahnya, meneteskan air mata di malam hari, Allah tahan rezekinya? Tidak mungkin. Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Yang ketiga, agama bukan anti kekayaan. Agama tidak menyuruh kita menjadi miskin. Yusuf kaya, Sulaiman kaya, tetapi yang agama larang tujuan kaya. Kalau tujuan kaya seperti Qarun, agama melarang. Tapi tujuan kaya seperti Yusuf, seperti Sulaiman, justru agama menganjurkan. Kita memiliki rezeki, kaya raya, apa yang kita lakukan dengan harta kita? Membantu sesama, membantu kerabat, menolong orang lain, membuat sesuatu yang bermanfaat. Ini tidak ada dunia, ini akhirat. Zahirnya dunia yang Anda bangun, tapi hakikatnya Anda sedang membangun akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita sadari dan hitung apa yang Allah beri kepada kita. Yang Allah beri jauh lebih indah yang ada di tangan orang lain. Jangan dipikir yang ada di tangan orang lain pasti nikmat. Jangan-jangan yang mereka pegang sekarang adalah ujian yang nantinya menjadi bara. Tapi kalau sesuatu ada di tangan Allah, semua yang ada pada Allah nur. Semua yang ada pada Allah di tangan Allah cahaya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah Qarun dan kisah Yusuf. Kita ingin menjadi orang yang berjalan bersama Musa. Kita ingin berjalan dengan orang-orang yang menuju kepada Allah. Yang walaupun secara materi dia tidak memiliki seperti umumnya orang, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak bisa dibandingkan, yaitu Rabbul Alamin, Sang Pencipta, yang selalu dia sebut, sehingga dimanapun dia duduk dan dia berjalan, selalu yang dia ingat kekasihnya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah mengingat kepada Allah menjadi batin ini menjadi tenang? Semoga Allah limpahkan kasih sayangnya kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kita didik diri kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang diberi. Dan semoga ini menjadikan penyebab turunnya dan berkahnya Allah selalu senantiasa kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi ما اتصلت عين بنظر وعضن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته السبحة بقدسه فقال جل تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وهاب العطايا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.